Terus dikenalkan dulu. Yang pertama ini kalau nggak salah Kabit Database dan Pelayanan Anggota Bang Mulyono ya, SMKF. Sebelahnya, nah ini artisnya PT IPAD janji wawancara bolak-balik Bros TV, bayangin aja gagal terus. Gimana gini? Bung Abeng Muharja Aman. Dia Kabit Hubungan Masyarakat. Nanti kita tanya satu-satu. KTA dulu nih, Bang. Iya. Kasih informasi dong ke Grossaver nih. Isunya sudah rame di Facebook. Launching KTA gratis tanggal 14. Sekarang tanggal 9. Sekarang berarti tinggal 5 hari lagi. 5 hari lagi. Iya. Nah, sejauh mana nih Bang? Anggota kan pasti berharap banget nih dapat KTA gratis. Jangan sampai cuman flyernya aja banyak. Ntar pas tanggal 14 KTA-nya nggak ada. Sejauh mana Bang persiapannya? Ya, terima kasih Mas MGD atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari bidang database dan pelayanan anggota sudah mempersiapkan acara launching KTA ini ya sudah 80%. Kita tinggal go nanti tanggal 14, semua persiapan dan di sini memang sudah mempersiapkan semua bahwa KTA itu memang kewajiban organisasi untuk kita berikan kepada anggota. Dan selama ini memang dari kepengurusan terdahulu memang KTA itu kan kita susah mencarinya, terutama berbayar. Dan yang jelas bahwa KTA terdahulu itu kan sudah tidak layak untuk dijadikan KTA karena tidak terdata, tidak terkonek dengan database. Begitu. Nah, tidak terkonek ini menarik nih. Jadi apa yang dipersiapkan Bang untuk KTA mendatang? Ya, yang pertama kita memang membuat website baru PP IPAD, yaitu namanya ya, bocorannya ya, namanya adalah ppipad.org. Ya, ORG. Di situ nanti juga data cloud kita itu akan kita simpan termasuk di situ. Jadi data nanti terkonek. Apalagi KTA kita juga ada barcode, dan barcode itu pun nanti terdapat apa ya, data-data anggota yang ada di KTA tersebut. Jadi itu juga untuk meminimalisir orang-orang yang mengaku sebagai PPAT atau anggota IPAD. Oh, fungsi KTA biar ketahuan itu PPAT terdaftar tidak? Ya, termasuk nanti untuk kepentingan-kepentingan lain. Oh gitu. Jadi salah satunya untuk pemutakhiran data, karena sampai saat ini kita tidak punya database. Oke. Begitu. Yang kedua, untuk dimungkinkan nanti data kita itu terkonek dengan database yang ada di Kementerian ATR, sebagaimana yang diminta Kementerian ATR bahwa kita mendapat surat untuk pemutakhiran data itu. Kita memberikan data ke Kementerian ATR tentang jumlah PPAT, karena saat ini sekitar 22.000 PPAT yang terdaftar di Kementerian ATR. Itu katanya. Ya. Asli. Cuman yang terdeteksi di mitra ATR itu cuma sekitar 20.000. Nah, kok bisa? Nah, berarti ada miss beberapa PPAT yang tidak menjalankan jabatan, tidak pernah ya meninggal atau gitu. ya tidak melaporkan diri. Ya, berarti dengan ada KTA baru itu untuk mengetahui hal tersebut. Termasuk salah satunya begitu. Nah, boleh sedikit ya, tadi kan agak menarik kerja barcode dan sebagainya. Itu nanti ada sebelumnya Grossaver ada yang menarik nih dari penjelasan menyinggung dikit tadi. Iya, betul. Grossaver di Gros TV dipancing ya, ada barcode. Ada ini, nanti ada yang ingin saya klarifikasi ke Kabit Humas dan ini, tapi sebelum ke situ aku masih penasaran ke KTA. Itu database. Pertanyaannya, apakah tidak ada data dari kepengurusan zamannya Bang SS? Dia silakan. Jumlahnya sekian, ini datanya ini. Itu gimana? Sampai saat ini tidak ada serah terima. Oke. Jadi memang kita tidak punya database.
Berarti bikin baru tuh? Kita bikin baru sekaligus untuk itu pemutakhiran data sekaligus pemutakhiran data PPAT yang ada di Kementerian ATR. Begitu. Apakah nggak dapat bocoran dari kementerian kah? Data-datanya ini loh, nama-namanya gitu? Tidak, karena itu kan kementerian juga ingin mencocokkan kepada kita. Nah, kalau bicara itu kan berarti ada sistem dong yang harus dibangun. Ya, betul. Boleh nggak bisa? Mungkin dari sistem pendaftarannya, oh, ya. dari kok ini apa namanya? Kan kalau ngumpulin data itu kan nggak balikin tangan, Bang. Oke. Gimana yang bisa dilakukan? Ini dikit bocoran ya. dari Bang Boleh. Ya, benar Mas Mahfud. Memang KTA ini adalah gratis. Sorry, agak lanjut. Ya, KTA ini saya tegaskan adalah gratis di kepemimpinan Ketua Umum Bang Hapedi Harahap dan Sekretaris Umum Bu Oti. KTA kita gratis dan itu merupakan pembuatan KTA merupakan wajib bagi seluruh anggota karena kita buat melalui Pengda. Maksudnya? Pendaftarannya harus melalui Pengda. Beda dong kayak dulu kan kalau nggak salah langsung daftar bayar dapat kan gitu ya? Iya. Kalau sekarang lewat Pengda? Lewat Pengda karena kita juga ingin memberdayakan Pengda. Tadi kan yang boleh kan PP bukan PP. Kita semua untuk mempermudah pemutakhiran data, semua data sumber data dari Pengda. Ya, begitu. Jadi memang berarti harus ada rekomendasi ya kalau gitu? Iya, rekomendasi wajib. Rekomendasi wajib bagi Pengda karena biar PPAT yang ingin membuat kartu tanda anggota IPAT itu ya harus berhubungan dengan Pengdanya dong. Oh, oke. Gitu. Dia harus memenuhi kewajibannya di Pengda, meminta haknya di Pengda gitu. Berarti nggak ujuk-ujuk datang ke PP, daftar. Oh tidak. Berarti bisa dideteksi juga di daerah mana, siapa penanggung jawabnya, rekomendasinya siapa gitu ya? Iya, betul. Lebih tersistematis tuh. Betul. Nah itu Pengda daftar, maksudnya mendata diri atau nanti ada hal lain yang harus dilakukan oleh Pengda, bawa berkas gitu? Oh tidak. Jadi setelah launching nanti setelah tanggal 14 ya, kita PP akan berkirim surat ke Pengda. Jadi tata cara pendaftarannya itu, nanti untuk mereka mengirim data langsung ke website baru PP4. Begitu. Website baru PP4. Menarik nih, ada pertanyaan. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi mereka mengirim data ke PP4. Nanti ada syarat-syarat nanti yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Kalau saya sebutkan di sini nanti tidak surprise tanggal 14 kan begitu. Ya. Jadi harus sesuai prosedur, ya. Tidak ujuk-ujuk Pengda mengirim ke kita dong. Gitu, ada aturannya. Ya. Begitu. Oh gitu. Iya. Sebelum kita lanjut, aku mau ke Kabit Humas dulu nih. Oke. Hebohnya udah kemana-mana. Facebook ramai, kantor ini mau KTA. Siap. Kabit sejauh mana nih perkembangan informasi kan biasanya kalau masyarakat menyampaikan informasi kan gitu. Sejauh mana Bang respon, kalau boleh tahu nih respon dari anggota terhadap informasi tentang adanya KTA baru. Tadi di sini website ya? Berarti launchingnya 2 dong ya? Ya. KTA dan website itu. Betul. Nah oke, aku ambil dua-duanya. KTA baru dan website baru, silakan. Ya. Bang Abeng Muharja. Jadi maksud pertanyaannya sejauh mana respon anggota? Kan informasi Bang. Nah itu tentu kita harus bahas indikatornya ya. Iya. Ya kalau zaman sekarang era informatika yang berkembang pesat, juga dengan keadaan pandemi yang sedang melanda di mana-mana, tentu yang kita andalkan untuk mengukur sejauh mana anggota menyambut itu indikatornya yang paling jitu atau yang paling bisa kita lihat adalah dari medsos ya. Dari medsos itu utama. Karena memang hari ini ya kita harus di rumah masing-masing kalau nggak terpaksa gitu.
Terus kemudian tentu juga reaksi dari pengda-pengda ya. Di dua hal itu bisa kita lihat bahwa antusiasme anggota sangat besar. Kita bisa melihat bahwa memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh anggota sebenarnya selama ini ya. Informasi yang diterima Ya, misalnya pengda-pengda itu antusias bertanya ya, itu bagaimana cara mendaftarnya. Nah, sebisanya kita sampaikan gitu ya. Bahkan sebenarnya ya, saya juga kasih apa namanya itu ya, spoiler. Kasih spoiler. Kayaknya ada aneh. Sebelum jadi kabit humas, kamu pak ini kayaknya lebih ada wibawanya. Begitu dong. Tenang aja. Biar gak kaku. Saya ini masih senior di medsos. Jadi ya nggak akan berubah lah. Tenang aja bro. Terus ada pertanyaan nih, Bang, tanyakan meeting ID yang benar untuk tanggal 14 Agustus besok. Karena flyer yang ada meeting ID-nya berbeda-beda. Nanti ya. Iya. Nah, tadi sejauh mana maksudnya tadi Bang Abe kan bilang respon tinggi. Ya. Dalam artian responnya kalau dari medsos kemudian pengda-pengda yang bertanya. Ya, nah jadi satu dari pengda-pengda antusiasme itu tinggi ya. Nah, mungkin mereka juga sudah tidak sabar bagaimana memberi pelayanan ke anggotanya, memenuhi harapan anggotanya, itu seperti itu. Namun juga dari rekan-rekan semua secara perorangan juga antusiasmenya tinggi. Namun tentu kita sampaikan bahwa mereka tetap harus menyampaikan data-data dirinya terlebih dahulu kepada pengda-pengdanya masing-masing. Karena memang di samping kita ingin ini program berjalan sukses dan menyentuh keseluruhan anggota, tapi juga tetap garda terdepannya adalah pengda seperti itu ya. Sehingga memang juga karena begini Bro Mahfud, bukankah seorang PPAT ketika habis disumpah kewajibannya pertama kali juga melapor ke pengdanya kan, dan juga tujuannya adalah juga untuk supaya ada perapihan ini di database di pengda, ada semacam pemutakhiran data seperti itu ya. Dan tentu pengda lah yang di depan yang bisa juga mencocokkan dengan BPN kantah masing-masing seperti itu. Kalau jawaban pertanyaan Bro Mahfud ya memang antusiasme itu sangat tinggi seperti itu. Nah, sebagai humas kan berarti menyampaikan informasi. Siap. Kan itu Bang ya? Ya, harus. Informasi. Tadi mau nanya, katanya nanti boleh dong bocorin dikit. Persiapannya sejauh mana dan apa yang perlu dipersiapkan oleh anggota? Oke. Sedikit ya, namanya spoiler nggak boleh semua. Itu namanya bahasanya terhalus. Jadi anggota memang harus memberikan standar lah itu ya, IKTP, SK, berita acara sumpah begitu ya. Nah, dan juga pas foto berapa kali berapa Mas Mul? 2 kali 3. 2 kali 3. Nah itu nanti dikirim ke pengdanya dulu. Kemudian, ini memang karena antusiasme tinggi ya. Itu pengda-pengda itu yang sekarang itu juga sudah beragam-ragam cara mereka mengumpulkan. Saya senang melihat seperti Pengda Sidoarjo ya Mas Mul ya. Nah itu mereka bikin seperti monkey survey itu ya. Google Form. Dia punya Google Form. Nah Google Form ya. Nah, itu berarti jadi memang bahkan dokumen pun bisa tinggal diupload. Nah, karena apa? Karena ini kan PSBB darurat. Sehingga bisa kita antisipasi juga seperti itu ya. Kita berharap pengda-pengda yang lain juga kreatif seperti itu, Bro Mahfud.
Berarti memang Pemdanya mengumpulkan data. Betul, secepat mungkin. Sebenarnya ini demi demi target tercapai, nah juga lebih tertib. Sebenarnya memang, nah ini sekali lagi ini spoiler ya, persisnya seperti apa tuh nanti tanggal 14. Sehingga memang diharapkan sebenarnya ketika Pemda sudah mengumpulkan lengkap, nah, barulah nanti tim Masmul ini akan mensegerakan KTA-nya. Nah, tapi ini spoiler, nanti bagaimana kita lihatlah nanti di tanggal 14 itu ya. Itu perlu pematangan lagi, dan juga yang penting begini. Yang penting ini adalah satu program unggulan dari pengurus yang sekarang ya. Yang kawan-kawan, rekan-rekan harus tahu filosofisnya. Kenapa ini KTA ini seperti ini? Pertama adalah memang yang kita pikirkan, yang pengurus pikirkan, Pak Ketua Umum dan jajaran pikirkan, bahwa sudah terlalu lama organisasi sebesar ini tidak punya database yang valid ya, dan menyeluruh. Bukannya tidak ada database sebelumnya, pasti ada lah ya, cuman mungkin tidak valid menyeluruh gitu ya. Dan memang selalu terbata-bata ketika kita ditanya orang, anggota IPAT berapa orang? Oh mungkin sekian, oh mungkin sekian. Nah, dan ketika ditanya ke BPN juga sama. BPN mendata PPAT seluruh Indonesia berapa orang? Juga sama. Ini kan menurut saya dengan organisasi yang sebesar ini tidak boleh ya seperti itu. Dan kita semua di pengurus itu bersepakat seperti itu, arahan Pak Ketua Umum juga seperti itu. Nah, ini adalah salah satu program unggulan. Jadi sebenarnya begini ya, ini KTA, ini adalah dalam rangka perapihan database. Itu pertama. Yang kedua adalah juga untuk kebutuhan teman-teman para PPAT se-Indonesia dalam menjalankan tugas. Bagaimana kita mengaku-ngaku kita PPAT atau anggota IPAT, orang tanya mana kartu anggotanya, kan gitu. Nah kemudian juga ada pertanyaan ini, Mas Bro maksudnya. Mas Bro Mahfud. Kenapa sih saban pergantian ketua umum ganti KTA? Kenapa kok diberitanya nanti KTA ini ada expire-nya gitu ya, ada batas waktu. Jawabannya adalah begini. Kita tidak ingin bicara hal-hal yang tidak positif, yang lalu-lalu yang kita bahas ya. Semua dulu pengurus itu pasti tiketnya adalah baik. Sehingga memang banyak anggota sekarang itu pegang, ada yang keluarannya Bu Rahma, ada yang keluarannya Pak Safran gitu ya. Saya nggak tahu apa, ada juga keluarannya yang lain gitu ya. Nah, satu itu tidak enak dilihat mata gitu ya. Harusnya kita punya KTA yang seragam. Itu satu. Yang kedua seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah untuk menghimpun database yang konkret ya, yang lengkap, yang valid. Pastinya akan diusahakan seperti itu mencapai kesempurnaannya dalam kita berharap program Mas Mulyono ini berjalan baik. Makanya bisa kita lihat perbedaan di susunan pengurus yang sekarang. Baru kali inilah ada yang namanya bidang database dan pelayanan anggota. Artinya Pak Ketua Umum sebagai formatur tunggal waktu itu sudah berpikir bahwa salah satu problem mendasar di kita adalah tentang database ini. Nah, itu makanya ada itu. Nah, tapi ini sebenarnya adalah bidang yang paling bungsu yang baru muncul sekarang. Tapi sepertinya nanti pekerjaannya akan paling besar. Seperti itu. Aku balik dulu nih, banyak pertanyaan muncul Mas. Tunggu dulu. Saya belum jelasin yang tadi. Yang mana nih? Kenapa kok sampai ada expire? Kan ya 3 tahun. Batasnya mungkin nantinya akan ada payung hukumnya diluncurkan itu ya. Misalnya peraturan perkumpulan yang khusus untuk mengatur tentang KTA ini. Itikadnya tetap adalah itikat baik, ketulusan hati, tulus dan ikhlas untuk anggota, seperti itu ya. Kenapa seperti itu?
Karena itu sebenarnya intinya adalah untuk pemutahiran data. Kalau kita memelihara sebuah database, kan gitu ya, kita kan harus punya database yang valid, kan seperti itu. Database yang isinya tidak sama, kan gitu ya, dengan data yang tampil keluar, itu tentu adalah database yang tidak bagus, kan begitu. Jadi itulah dia alasan gitu, Bro Mahfud. Kenapa dibatasi waktu? Nah, jadi itu dengan sendirinya ya, Bro Mahfud ya. Ketika ada pengurus baru, ada ketua umum baru, PR pertama mereka itu adalah validasi lagi nih database ini. Ya, dengan sendirinya seperti itu. Saya minta juga. Tapi nggak seribet sekarang loh. Oh iya, ketika sistem ini berjalan, ketika nanti pemutahiran itu sudah tinggal menjalankan, udah enak nih, nggak seberat kerja Mas Mulyono hari ini, gitu. Ini pahlawan database kita, pionir, beliau. Silahkan. Tadi pemirsa banyak yang nanya. Tadi yang satu, Oh ya. masalah flyer, nah ini kok masih didata kan? Sebetulnya ini pertanyaannya ke panitia pelaksana sih sebetulnya. Ya, akan saya jawab lah, akan saya jawab. Kedua, sekalian aja. Ya. Pertanyaan saya satu orang. Apakah KTI 4 ini sudah bekerja sama dengan bank agar sehingga iuran dipotong langsung seperti YT? Oh ya, oke. Nah, itu yang kedua. Terus satu ini nih, yang urgent aja kita tanya. Maksudnya yang apa? Yang oke, dua itu dah. Ya, dua itu ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bro, bahwa memang undangan KTA kan sudah disebar sekarang ke Pengda dan ke anggota melalui Pengwil diteruskan ke Pengda ke anggota. Nah, itu yang menjadi dasar. Kemudian untuk apa? Meeting ID itu memang saya tegaskan di sini nomornya adalah 874 2024 3955. Ini yang benar. Ya, dengan passcode 263 307. Begitu. Oke, nanti ada di Ya, nanti kita surat ada. Jadi kita resmi. Iya, bahkan di sini kan pertanyaannya kan masih ID paspor itu masih simpang siur. Udah. Nanti diselesaikan dengan yang saya terangkan tadi. Udah selesai itu. Terus yang kedua, Untuk ya, memang idealnya sebuah KTA memang sini zaman modern ya, zaman teknologi informasi. Itu memang idealnya bisa terkonek dengan payment gateway, dengan perbankan. Sementara fokus kita adalah fondasi dasar kita, pembuatan database ini. Fondasi dasar ini tidak membalikan telapak tangan. Kita harus kumpulkan ini data, baru kita nanti bisa, perbankan sudah akan menghubungi kita karena jumlah kita yang sekitar 20.000 orang itu. balik lagi Tambah lagi kita pembicaraan kita dengan Kementerian ATR. Kita sendiri menginginkan bahwa KTA ini, data kita ini nanti sebagai syarat untuk kita mengakses di mitra ATR. Kalau itu bisa, seluruh anggota PPAT, seluruh anggota IPAT pastinya akan taat untuk membuat KTA. Karena terkoneksi Iya. dengan kementerian. Iya. Tapi untuk saat ini berarti seperti Adi menjelaskan awal, memvalidkan data. Kita harus memvalidkan data dulu, membuat fondasi kita untuk database kita ini. Dan nanti ketika data kita di website itu, fitur-fiturnya akan sangat menarik, memudahkan kita sebagai PPAT ataupun orang-orang lain itu yang ingin mencari PPAT. Gampang. Akan kita plotting berdaerah-daerah gitu ya. Dulu bicara website. Sorry nih, Bu. Izin nih. Iya. Ngobrol siapa lah? Bos TV mau izin dulu nih. Izin ke Kabit Humas, izin ke. Ini agak keluar dari Konteks ya. Konteks yang saya tanyakan. Sorry. Karena kuping panas juga sih di WA sama pemirsa maupun anggota. Website yang dipakai yang mana sih Bang? Kok tadi bilang menunjukkan website baru. Nah, sedangkan yang dulu kan ada website. Apakah website yang itu, website yang Sudah saya katakan bahwa kita membuat website baru. Loh kenapa nggak pakai website lama? Alasannya apa? Tanya yang merasa punya website.
Iya. Baik, biar Kabit jelaskan. Maksudnya gini, gambarnya gini, kan ternyata tahunnya dulu ada website. Ya. Ya kan zaman Bang Sapran ada website. Ya. Website itu kan, ya, gambarnya kan kayak ini lah. Ini kan dari dulu kan .id, Ya. www.ini.id. Jadi kesaban terjadi pergantian pengurus. Bikin website baru. Saban pergantian pengurus mestinya langsung diikuti dengan penyerahan aset-aset, perangkat-perangkat seperti itu ya, yang dimiliki oleh organisasi kepada pengurus yang baru. Mestinya adalah seperti itu. Nah, kalau kita sesuaikan dengan zaman sekarang ya, termasuk juga akun-akun medsos, website terutama. Nah, kita sudah ajukan itu ya, sudah sampaikan. Mohon maaf saya sebutkan gitu ya, bahwa kita sudah meminta kepada Mas Julius Purnawan ya, bukan saya meminta tapi dari organisasi sudah minta secara resmi gitu ya, untuk termasuk ya kita kerucutkan aja ini ke website itu gitu. Jadi nggak perlu bikin website itu maksudnya? Mestinya kan seperti itu. Masa sama ganti pengurus kita bikin lagi? Tidak. Kenapa? Itu aset organisasi. Mestinya. Itu adalah perangkat organisasi itu mestinya. Dan itu berarti tidak boleh dimiliki oleh perorangan dong? Pasti seperti itu. Nah, jadi begini. Jawabannya adalah bahwa Mas JP itu dengan ikhlas akan memberikan. Namun beliau bilang bahwa yang mengoperasikan adalah teman-teman yang lain ya, mungkin pengurus-pengurus dia sebelumnya maksudnya ya. Dan Mas JP bilang bahwa ada kesulitan bagi beliau untuk meminta itu diserahkan. Mungkin dengan alasan-alasan ya tidak tahulah kita ya gitu ya, karena memang kita tidak diberi jawaban apa alasan yang tidak diberikan itu. Nah, mestinya seperti itu. Nah, organisasi kan harus berjalan. Kebetulan saya Kabid Humas ya. Tentu memang itu adalah yang pertama kali di detik pertama saya diberitahu saya Kabid Humas, tentu juga harus langsung memikirkan itu. Kan lebih informasi. Nah, tapi kan kemudian juga kita antisipasi supaya juga tidak jadi mubazir sia-sia ya. Kita tentu mengajukan ke sekretariat mana password. Berarti selama ini menginformasikan segala informasi dari PPI. Kalau memang. Nah, karena dijawab bahwa memang itu belum bisa diberikan ke kita, otomatis ya saya harus pakai plan B ya. Plan B-nya adalah dengan membuat baru, mau tidak mau. Yang mana itu juga secara resmi juga dibasiskan kepada emailnya kesekretariatan ya. Saya meminta waktu itu email resminya kesekretariatan, dan kemudian tim Humas membuat lagi akun-akun medsosnya. Nah, khusus tentang website ini, nah di awal memang juga Pak Ketua Umum langsung bahas bagaimana. Nah, karena rasanya memang tidak mungkin diminta, Pak Ketum akhirnya memutuskan untuk membuat baru. Nah, yang mana kemudian dilimpahkanlah kepada bidang database khusus anggota untuk mempersiapkan itu. Oh, jadi sekalian KTA plus website. Betul. Nah, karena apa? Karena memang juga KTA ini harus nge-link ke website. Karena memang menampung database-nya nanti adalah di website. Di satu server tersendiri gitu ya. Itulah kira-kira bro. Nah, berarti aku balik nih. Iya, boleh. Laksana KTA kan link dengan website. Iya. Berarti selama ini yang website ini yang beredar nih saat ini kan kalau kita masih klik ya kayak PPI 4. Aduh apa sih? OR kalau nggak salah. OR.id kalau nggak salah. Itu kan masih ada informasi tentang PPI 4. Masih berjalan nanti. Tapi walaupun ada perbaikan ya. Tapi itu tetap ada. Apakah masih ada upaya untuk ke sana atau memang sudah harus bikin baru buat cari apa website? Bikin baru dong. Alasan kenapa nggak berusaha dapetin out itu?
Yang menguasai siapa kita nggak tahu. Iya. Iya. Website baru. Ya bentuk websitenya ini kan macam-macam ragam bentuk ya. Karena Indonesia ini kan ada .com, kayak terus kan .go.id, .or, kalau dipakai saat ini. Dan ORG. ke depan apakah itu akan berubah lagi? Tidak. Ya, ya, website yang kita buat itu namanya ppipat.org. Karena apa? Ketika kita mau membeli domain itu, yang untuk Indonesia tentang IPA, PPAT IPAT itu sudah tidak ada, sudah dikuasai orang. Jadi kita juga cari jalan program kita ini harus jalan. Kalau kita harus mencari, harus meminta, tidak akan selesai program kita nanti. Padahal program kita ini harus program prioritas dari PPIPAT sekarang. Itu harus Iya. sharekan, harus disampaikan Iya. ke anggota. Iya. Melalui website itu makanya Iya. website baru www.ppipat.org. ppipat.org. ORG. ORG. Ya, kalau orang Jawa bilang ORG. Nah, Oke, kamu nambahin kami tuh Mas. Kenapa? Kalau mau nambahin, boleh. Bang. Sebelum ada pertanyaan yang sangat nyelokit. boleh, boleh. Nah, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, selain itu, juga gini, pertanyaan ini Bang. Punten, sekali lagi mohon maaf Bro TV. KTA-nya udah beredar ya? KTA. Siapa yang bilang? Itu di ada gambar KTA, sorry. Sekali lagi minta maaf nih. Ya, oke. Minta maaf, jadi hanya mengklarifikasi. KTA kan sudah ada macam-macam tuh, ada yang warna hijau muda, ada yang warna hijau agak tua, gitu. Oh iya. Gimana gitu? Semua itu kan mungkin kreasi anggota untuk oh ini desain KTA yang baik. Secara resmi kita belum mengeluarkan karena belum launching. Ya. Yang beredar satu ini Yang beredar kita nggak tahu. Kalau model KTA kita ada, tapi yang beredar tidak ada. oh beredar fisik nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau yang di medsos gambar-gambar itu ada gambar KTA, ada foto, ada barcode dan sebagainya itu Nggak tahu. bukan resmi dari PP. Bukan. Nah, yang lucu ini ada satu akun yang aku nggak sebut nama lah. Katanya barcode yang ada di foto KTA yang beredar nih, Iya. itu larinya ke www.ppp4.org, betul nggak? Tidak. Betul nggak barcode? Kita tidak ada buat begitu. Kalau Bang Mahfud pengen lihat model kita, bisa nanti di apa? Di VR bisa, ada masalah. Boleh. Sebentar. Tapi itu Mas, mumpung ada orang tenang menjawab. Monggo. Lanjut. Ya. Secara digital. Makanya saya bilangin 2 minggu yang lalu ini yang harusnya cepat. Saya mau lihat kalian seperti apa. Dan nggak bisa juga membuktiin juga kan kalau yang ada di medsos itu larinya ke .com. Coba kita bandingkan di sini, tidak apa-apa. Kita lagi dengan sekretariat, Mas John, juga Oscar. Kita di sana itu besok itu bukan mau konser, itu satu. Kedua, ini PPKM. Kalau kita itu mati suaranya, Sebentar ini. apakah tidak Nah ini, aku dulu ada mengundang tetangga nanti itu mempertanyakan PPKM itu kok ada di situ. Nah ini kalau disetel larinya ke ppwww.4.id. Ya, oke. Ya, sekarang Mas Mahfud coba scan ini. Ini orang tahu di sana acara kita. Harusnya dia diem. Masa dikasih ke tempat? Nah iya kan online. Online kan harusnya virtual doang. Ini, sini. Oke, itu bisa. Sorry. Oke, bukan?
ppipat.org. Ya kan? Boleh di share di situ, karena itu kan belum di itu. Website kita kan belum jalan. Ya. Oke, Bro ini tadi Bro Riki sudah coba scan barcode di belum tunjukin Bang. Dipunya oleh Kabit Humas, Kabit Humas, Kabit Database. Pelayanan Anggota ternyata Betul. www.ppipat.org. Apakah ada jaminan acara ini? Masih kosong kan? Karena kita belum launching. Dan ini saya mau menegaskan, Website belum ada. Mas. Nah ini gimana Bang dengan kerjanya yang itu? Nanti Mas tambahin ya. Mas Ya, klarifikasi. ini saya mau klarifikasi seperti yang diutarakan oleh Mas Mahmud ya. Saya Mulyono SHMKN, saya Kabit Database dan Pelayanan Anggota. Kami dari bidang database dan pelayanan anggota PPIPAT tidak pernah memakai atau menggunakan website milik orang lain. Website kami yang baru adalah ppipat.org. Dan sampai saat ini website tersebut belum kita launching. Ya. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan website yang mengaku-aku milik PPIPAT. Mohon dicermati bahwa kami tidak mengenal ipat.or.id karena sampai sekarang tidak ada penyerahan pada perkumpulan. Jadi, dan perbuatan menuduh orang lain mencuri dan perbuatan mengedit kartu orang lain adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Begitu. Jadi statement dari saya. Biasa kan segala sesuatu melalui kartu masih informasinya bagaimana? Benar nggak Bang? Informasi seperti yang tadi kita sampaikan. Itu nggak bisa disampaikan. Ya, itu mulai dari pagi sudah agak sedikit membuat kehebohan ya. Tentang seperti itu. Saya sebutkan saja, itu salah satu rekan kita namanya Mas LP gitu ya, LP. Di dalam akun statusnya dia mengatakan bahwa kartu yang diluncurkan ini ternyata berbasiskan website yang dimiliki oleh dia. Yang itu yang dia maksudkan adalah ppipat.or.id ya. ipat.or.id. Nah, IPAT. Dan kemudian ditampilkanlah di situ satu dummy, ya, satu dummy KTA yang akan diluncurkan. Ya kalau namanya juga baru mau akan diluncurkan itu pasti dummy lah ya. Nah ternyata dia dapat itu di satu WA group. Grup yang juga diposting oleh satu kabit PPIPAT gitu ya, yang ada di grup itu. Bisa saya sampaikan begini, kenapa ada KTA, contoh-contoh KTA, dami-dami KTA beredar ini di medsos. Nah, itu tidak lebih adalah dari rasa cinta anggota, antusiasme anggota tentang peluncuran KTA ini. Kami sama sekali dari PPIPAT tidak menyalahkan itu, malah senang melihat itulah yang Bro Mahfud tanya tadi, antusiasmenya seperti apa. Itu seperti itu. Nah kemudian dikatakan ini kenapa memakai punya saya gitu ya. Pastinya pertama jawabannya adalah tidak ada orang yang boleh mengatakan ada web mengatasnamakan IPAT yang itu bukan milik PPIPAT, yang dia bukanlah PPIPAT seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah mestinya kita ini ya, dalam melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu adalah demi demi kebaikan kita bersama. Jangan ada itikat jelek di situ, begitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan.
kita sudah mengecek ini. Kemungkinan besar ini adalah dummy yang juga diedit, bukan dummy yang sebenarnya. Ya, karena kita counter, kita tanyakan kepada vendor yang mempersiapkan itu, dia melihat model barcode, dia mengatakan, Pak, kami tidak pernah mengeluarkan dummy yang barcode-nya modelnya seperti ini. Dari model aja dulu ya, bisa dijawab seperti itu. Nah, dan apa? Pastinya juga saya bilang namanya mereka vendor orang luar, dia pasti juga tidak mengenal modelnya barcode yang lama atau siapa yang pakai sebelumnya mengatasnamakan IPAT. Itu begitu. Nah, jadi jelaslah bahwa kemungkinan besar di sini ada itikat yang tidak baik. Itulah kalau kita memang mengatasnamakan kecintaan ke organisasi, sebaiknya juga tidak melakukan hal-hal yang merusak organisasi. Kalau seperti ini kan namanya merusak organisasi. Apa langkah dari PP? Tunggu dulu, saya jelaskan lebih lanjut dulu. Tahan emosi Bro Mahfud, sabar. Sabar. Jadi begini, saya sempat berkomunikasi di Facebook itu dengan adinda saya itu ya. Bro LP ini ya adik saya juga tidak pernah berniat buruk dengan beliau. Ya, saya tahu ini anak muda yang pinter ya. Tapi saya berharap kedepannya Bro LP juga harus lebih berhati-hati. Kalau memang ada itikat bermain-main di sini, ya, hati-hati nanti kejeblos dengan permainan sendiri. Seperti itu. Bro LP teriak-teriak ini punya saya. Kan begitu. Gampang itu jawabnya. Bukan Bro LP sendiri yang juga tahu tentang basic hal seperti itu. Bro Mahfud tahu tidak? Kalau website yang bernama .go.id, nah .org.id atau .org itu artinya apa? Website yang diperuntukkan untuk organisasi. Iya, betul. Dan kalau ada ID di belakangnya berarti harus diregistrasi. Harus diregistrasi. itu punya siapa? Jelaslah yang meregistrasi ini harus organisasi, bukan orang perorangan. Nah, jadi saya tegaskan di situ. Bro Langgeng main-mainnya kurang cantik nih, Bro. Nah, hati-hati ya. Hati-hati di situ. Itu jelas bukan milik perorangan, mengatasnamakan organisasi. Dan ketika mendaftarkan ini pasti harus melampirkan SK, NPWP dan lain segalanya. Organisasi. Ya, bukan melampirkan data pribadi. Bisa, Bang. Hati-hatilah memberi statement gitu ya. Berarti kalau kamu bebas kan? Ini Komersial. adalah .org.id. Nah, org.id berarti ini adalah milik organisasi. Meregistrasi dirinya harus melampirkan data-data organisasi itu. Karena memang kalau .id harus diregistrasi di Indonesia. Berarti gini, ini kalau nggak salah paham nih Bang. Berarti kalau nanti kan ini .org, kan belum ada ID, berarti kan belum diregistrasi. Ketika nanti diregistrasi muncul .org.id. Enggak, Bukan ORG. begitu. Ini dua basis yang berbeda. Saya menekankan di statement Bro LP. Saya menekankan di statement Bro LP yang dia mengatakan ini milik dia pribadi. Kenapa dipakai-pakai? Ini ya jawaban saya ini bisa menjawab statement dia itu. Ini jelas PP IPAT gitu ya? Atau ipat.or.id. Nah, ipat.or.id itu pasti didaftarkan karena ada .id atas nama organisasi. IPAT. Sehingga Bro Langgeng tidak boleh, kesebut namanya. Bro LP tidak boleh ya. Ya, Bro LP tidak boleh. LP itu laporan polisi. Nah, mengaku-ngaku. Ya, tidak boleh mengaku-ngaku ini milik dia pribadi. Ini milik organisasi. Nah, kalau memang ini milik organisasi, serahkanlah cepat ke kami.
Kamilah hari ini yang mengurusi PP4. Jangan ditahan-tahan dengan etikat tidak baik seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini kan sudah mulai terlihat. Ya. Dari isu yang belakangan ini ternyata .or.id itu websitenya PP4 sebelum pernah kan gitu. Saya tidak tahu itu punya yang mana ya. Tidak tahu. Saya tidak pernah membuka. Tapi karena di masa sekarang Tapi kalau Bro Langgeng bilang itu milik dia pribadi, ya tidak. Itu pasti organisasi yang diregistrasikan di situ. Nah, kalau ada organisasi yang merasa meregistrasikan, silahkanlah bicara dengan kami kalau memang itu terganggu. Tapi kalau yang dimaksudkan organisasi ini adalah PPI4, kamilah PPI4 hari ini. Kok ada yang merasa terganggu? Nah, kan seperti itu. Kenapa itu ada yang merasa terganggu? Nah, saya bilang ini kenapa ya kok bikin rusuh seperti itu? Ada motif apa? Inilah kami Enggak, saya ini kalau nggak bilang Kabit database, kata bikinin kartu dong. Kayaknya kalau ini Bang, crossover ada lu bener-bener gua lagi semangat 45 mau jelasin lu potong-potong. Kata Kabitku ya, pada gua yang punya KTA ya, nggak dibilang Kabitku ya. Enggak gini. Saya juga itu adalah bentuk rasa sayang saya dengan adinda saya ya, LP. Ya mungkin juga pada tahu ya, yang suka teriak-teriak negatif hari ini ya sebenarnya adik-adik saya, Bro BST gitu. Saya minta ke rekan-rekan ini, ayolah berpikiranlah lebih luas dulu. Sebelum lanjut, langkah yang akan diambil oleh PT? Oh tidak, tidak. Ini gini, kita tentu menjalankan organisasi ini dasarnya adalah rasa kekeluargaan, santun, rasa sayang, ya, rasa cinta satu sama lain. Tentu kita tidak akan mengambil langkah-langkah yang itu akan merepotkan bagi siapapun stakeholder yang ada di organisasi ini. Kita akan sangat menghindari itu. Paling tidak itulah statement ketum kepada saya secara pribadi ya. Sehingga saya berani menyampaikan bahwa untuk periode yang sekarang kita tidak akan mengambil langkah-langkah yang itu saling merugikan satu sama lain, itu tidak. Jadi kalau memang ada rasa ketidakpuasan, salurkanlah dengan benar. Ya. Berdialog itu lebih baik. Kalau tidak mau berdialog, pengadilan. Ya pengadilan. Kita semua ini sarjana hukum, uji saja di pengadilan. Tapi juga hentikanlah mengambil langkah-langkah. Oke, kita ini berperang di pengadilan, tapi jangan juga mengambil langkah-langkah yang itu merugikan kita semua. Seperti menghembuskan ini itu tanpa dasar. Hati-hati saya bilang. Menyampaikan sebuah konten yang dengan dasar tidak benar. Apalagi seperti saya bilang tadi, ada indikasi itu diedit-edit. Itu hati-hati. Jangan sampai itu nanti masuk ke ranah pidana. Saya pastikan kami tidak akan seburu-buru itu mengambil langkah yang bisa saling merugikan itu. Ya, saya ini orang Padang. Orang Padang bilang ya kecuali terpaksa. Pelayanan anggota ya. Kalau saya tetap gimana? Kalau menanggapi tadi kan sebenarnya masalah itu, aku hanya nanya nih. Kalau memang websitenya baru lagi, berarti apa yang mungkin yang akan dirancang di website yang akan disampaikan ke anggota untuk bocoran kasih lah, amat sih. Ya, yang jelas semua untuk pelayanan anggota dan mempermudah. Gimana? Di dalam OMG itu apa aja?
Yang jelas link pendaftar, yang ya sama seperti website-website lainnya lah untuk sebuah organisasi atau sebuah institusi. Cuman di situ kita tetap ada yang namanya tadi link pendaftaran anggota, kemudian laporan keuangan kita, terus apa akun untuk anggota kita kasih nanti. Jadi kita bisa memilah-milah anggota. Saya teruskan dulu. Anggota itu akan terdata, baik yang pengwil, Pengda, bahkan pengurus pusat. Jadi kita dengan mudah ketika database itu sudah masuk, kita bisa mencari, oh notaris di Kabupaten Kerawang itu siapa, akan keluar. Dulu. Iya. Tadi ada yang menarik nih, apa menarik ya? Aku mau klarifikasi. Tadi di awal Bang Abang bilang kan pendaftaran KTA lewat Pengda. Iya. Kalau misalnya di website yang nanti diluncurkan itu ada link pendaftaran, apakah harus lewat Pengda juga? Apakah bisa langsung anggota? Saya tegaskan, tujuan kita itu kan pemutakhiran data. Jadi kita akan fokuskan untuk pendaftaran melalui Pengda. Harus 100% kita dapatkan itu. Kemudian ada link lagi, link pendaftaran mandiri, itu dikhususkan bagi PPAT baru. Dan itu pun akan kita buka ketika database kita sudah lengkap. Iya, karena kita urgent sekali, kita nggak punya database. Begitu. Nah, makanya kan tadi bilangnya ada link lagi. Iya. Kalau lewat Pengda itu ada bisa link, kenapa Pengda? Nggak bisa. Semua harus ada rekomendasi Pengda. Oh, berarti meskipun PPAT baru pun harus ada rekomendasi Pengda. Ke Pengda, Iya. lapor, nanti surat rekomendasi di-upload lewat link tersebut. Itu maksudnya. Iya. Oke. Sejauh mana nih untuk website-nya? Kalau KTA kan tadi udah 80% udah oke. Nah, website sendiri. Iya, kalau kita terangkan di sini nanti nggak surprise lagi dong. Fokus kita, banyak spoilernya Bro Mahfud. Ayo, Mas Mahfud. Spoiler Siti wae. Fokus kita tanggal 14 nanti kita launching KTA melalui Zoom ya, melalui Zoom ya karena ini PPKM. Kita melalui Zoom, nanti interaktif di situ. Gini deh. Ya nanti nggak surprise dong. Dari Kabit pelayanan dulu. Ya, dari pembicaraan tadi, dari semua tadi kita berbicara ya, statement saya lebih banyak ke tadi bahwa kami, saya baca ya, saya baca tegas ya nanti ya. Ini yang tegas. Ya. Kami dari bidang database dan pelayanan anggota PPI-PAT tidak pernah memakai atau menggunakan website milik orang lain. Website kami yang baru adalah ppipat.org yang akan kita luncurkan tanggal 14 Agustus 2021 melalui meeting Zoom nanti. Dan sampai saat ini website tersebut belum kita launching. Sudah saya jelaskan tadi, kami tidak ada sangkut pautnya dengan website yang mengaku-ngaku milik PPI-PAT. Mohon dicermati bahwa kami tidak mengenal ipat.org.id karena sampai saat ini tidak ada penyerahan website tersebut ke perkumpulan. Dan perbuatan menuduh orang lain mencuri dan perbuatan mengedit kartu orang lain adalah perbuatan yang tidak diperkenankan. Salam hormat, Mulyono SNKN, Kabit Database dan Pelayanan Anggota. Alhamdulillah ada komen. Mantap Pak Kabit. Harus dong. Ada yang komen, mantap Pak Kabit. Nah, itu bagus, tak bikin KTA itu. Kasih KTA 3. Kasih KTA. Lanjut, saya di closing statement dari Kabit Humas ini. Kalau ini kalau ditanya kan, Oh, pasti banyak yang komen. sebenarnya maunya sih nggak di closing ya. Kabit kesayangan katanya. Kalah pamor dah gua. Ya, bagi seluruh rekan-rekan anggota, tunggu tanggal mainnya ya. Sambutlah dengan gembira tanggal 14 itu akan diluncurkan KTA yang itu gratis dan itu adalah gunanya untuk database kita memperbaiki database kita, dan juga ada peluncuran website di situ ya yang juga nanti akan manfaatnya banyak buat rekan-rekan. Dan juga kemudian tunggulah program-program berikutnya. Ada beberapa program-program unggulan yang lain yang akan diluncurkan. Dan kemudian juga begini,
Sebentar lagi kita akan menyambut hari ulang tahun IPAT pada tanggal 24 September. Ini Pak Kabit ada acara-acara yang luar biasa, Bro Mahfud. Indonesia dulu lah, Kabit. Nah, seperti itu. 17 Agustus. Setelah 17-an, tanggal 24 September itu adalah ulang tahun IPAT. Ya. Nah, dan PP juga menyiapkan satu rangkaian acara yang itu akan menarik bagi rekan-rekan semua. Oh iya, kan katanya suruh closing ya iklan lah. Closing. Oh iya, Bro Kabit mau ngejar kereta jam 7, saya buru-buru. Jadi kita akan menyelenggarakan safari webinar namanya, ya, untuk menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Penyelenggaranya adalah seluruh penguil-penguil. Kita berharap penguil-penguil antusias untuk menyelenggarakannya. PP akan memandu dan memberi supervisi serta juga membantu full di situ. Kita tidak mengejar rekor, bukan, ya, tapi adalah kita berusaha memberikan sesuatu yang positif buat anggota, ya, dari kita untuk kita. Don't miss it. Oke, terima kasih Pak Kabit. Oke, sama-sama. Dan database terbalik. Pak Kabit, database dan Pelayanan anggota. PP Pak Bang Mulyono, KFKN, dan Kabit Masyarakat Humas, Bang Kabek Harja Ahmad SK. Oke, kalau saya sebelum masih banyak yang bertanya, cuma sekarang spoiler kecil-kecil, dikit-dikit. Jadi, sampai jumpa di liputan kedua.